Lucacio berdiri di langit, kakinya melayang 5 meter di atas tanah. Dia masih setampan itu walau wajahnya jauh lebih dingin. Lucacio mengenakan jas rapi dengan luaran jubah putih panjang berukir perak. Di kepalanya ada tanduk panjang berkulir yang juga berwarna perak. Di belakangnya dibuat tentara droid dan beraneka jenis makhluk yang belum pernah dilihat di bumi berdiri menyandang senjata. Drone-drone dan pesawat tempur aneka bentuk bersiaga di atas pasukan. Lucacio, bumi ini rumah kami. Kami dan kalian sama. Kita sesama makhluk hidup dan kami berhak untuk tetap hidup. Nona Aret berteriak menjawabnya dari dalam. Ia berpakaian outer suit warna tembaga, bukan pink seperti yang dipakainya saat bepergian tempo hari. Orang lain yang mampu dan mau menjaga semesta ini berhak tetap hidup. Lainnya, mereka cuma beban. Kamu, Aret, dan semua warga Samaila undang untuk hidup sejahtera di Yakuza. Tidak, Lucacio. Penduduk bumi adalah sama, dan kami semua berhak berjuang untuk hidup. Lebih baik kami tetap di bumi, dan bila kami mati, kami akan dikubur di dalamnya. Manusia, makhluk keras kepala, hardik Lucacio. Dia menurunkan tangan kirinya. Belum sempat Nona Aret berkata apapun, sebuah drone seukuran pagar sancar melesat ke atas pasukan bumi. Drone kecil itu ternyata mengeluarkan cahaya pembeda yang cukup luas. Sedetik kemudian, hamparan es seukuran lapangan sepak bola mengalah dan langsung amblas menjadi danau. Tentara di atasnya langsung masuk ke dalam air. Mereka tidak terluka. Dengan sigap, mereka berenang dan segera ketepian. Masalahnya, begitu mereka berdiri, area sebelahnya juga dipindah oleh drone lainnya. Berulang kali mereka harus berenang dan berdiri hingga nyaris kena kecil. Keadaan itu tidak berlangsung lama. Di udara, Spider Helix yang dikomandani Asher muncul bersama puluhan pesawat serupa yang melayang di belakangnya. Mereka langsung menembak jatuh semua drone pelalai itu. Selesai dengan drone-drone nakal, mereka mulai menarget Lucacio dan pasukannya. Sayang, baru sekali tembakan dilepas, sebuah perisai dengan separuh raksasa langsung muncul di depan Lucacio dan pasukannya. Peluru cahaya itu dilepaskan membias di perisai itu. Begitu pula peluru yang ditembakkan dari darat. Semua jatuh sia-sia. Lucacio kembali berdiri melayang dengan aman di balik perisai. Tidak sopan sekali vandalis merusak hasil karya orang lain. Oh, aku lupa. Felix mendekat ke posisi Lucacio. Asher keluar dari pintunya, lalu melayang hingga sejajar dengan pemimpin planet Yakuza itu. Bila kalian merasa lebih baik dari kami, kenapa tidak kalian bantu kami memperbaiki bumi ini? Ternyata kalian hanya segerombolan penjahat berjiwa kerdil. Asher menatap tajam Lucacio. Wajahnya dan wajah Lucacio hanya dibatasi oleh perisai tak tampak. Hahaha, jadi ini pemimpin militer kalian, jenderal dari Chinaza, bagian paling menyedihkan dari planet yang paling menyusahkan. Lucacio kini memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Asher tersenyum. Dia menjulurkan tangan seolah mengajak bersalam. Lucacio hanya meliriknya tatapan meremehkan dan memberikan ajakan Asher untuk bersalaman. Namun Asher tetap mengulurkan tangannya sampai perisai. Seketika tangan Asher menyentuh perisai, sebuah pendar biru menyala dari lokasi sentuhannya itu, dan perisai itu pun terbuka. Lucacio langsung terbelalak. Peluru meluncur dari sarung tangan Asher menuju Lucacio. Pesawat-pesawat dan tentara juga tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka maju dan menyerang. Lucacio tertembus peluru Asher. Dia memegang dadanya yang terluka, kesakitan. Tapi 1 milidetik kemudian luka itu menutup sempurna dan Lucacio kembali tersenyum. Kau lupa ya, aku dari planet terkuat di galaksi. Asher sudah mencoba itu akan terjadi. Dia lalu berubah dan kembali ke dalam Spider Helix. Walau Lucacio menyembuhkan lukanya sendiri dengan cepat, tidak demikian dengan pasukannya. Banyak pasukan Lucacio yang tumbang, sebagaimana juga pasukan bumi. Namun pasukan bumi terus
Pasukan bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Hampir semua pesawat tempur Lukasio ditembak jatuh. Drone, pelele, dan penembak juga sudah habis. Walau pasukan bumi banyak tumbang, korban dari pasukan Lukasio lebih banyak lagi. Pasukan bumi sudah mulai berbesar hati dan semakin bersemangat. Akan tetapi tiba-tiba pasukan Lukasio menghilang dari hadapan pasukan bumi semuanya, seolah tak pernah ada di sana. Pasukan bumi ditemukan, namun Asher memerintahkan mereka tetap siaga pada posisi. Jenderal muda itu mengutus beberapa pesawat yang masih ada untuk terbang berpatroli. Tuan, sekarang kesenangan mendadak datang dari belakang. Pasukan Lukasio kembali datang seolah jatuh dari langit. Pasukan bumi berbalik arah, kaget, tetapi segera bisa melakukan serangan. Namun kemudian pasukan Lukasio menghilang lagi dan muncul di sisi kanan. Begitu strategi pasukan Lukasio. Serangan menghilang kejutan dari sisi lain. Pasukan Asher menanggapinya dengan strategi bertahan siaga serang. Namun tetap saja kecepatan pasukan itu menghilang, membuat mereka kelelahan. Baiklah itu Pak. Amita, jawab aku. Aku rasa Lukasio memainkan potong uang dan waktu sekaligus. Bisa kau menghentikannya? Pasukan mulai kelelahan. Asher berusaha bicara dengan Eren. Aku akan berusaha, tapi tetaplah bertahan. Saat ini aku mencari posisi Vesifatoa. Dia pasti tidak bisa menghancurkannya seketika, sehingga harus terus menyerang. Apakah Vesifatoa bisa menghancurkan Lukasio? Seharusnya begitu. Eren, bukannya gelang anak-anak itu bisa mengetahui lokasi Vesifatoa? Kau benar. Gelang mereka, aku harus menuju ke tempat mereka. Nona Abed dengan bersiap. Asher, aku akan memberi izin mengirim semua kendaraan dan senjata yang baru selesai kau ciptakan dari laboratorium militer. Apa itu akan membantu? Akhirnya, cepatlah. Perang terus berlangsung sengit. Pasukan Lukasio akhirnya kewalahan dibombardir aneka senjata yang sulit mereka tebak, sehingga jumlahnya makin sedikit. Pasukan bumi mulai bisa bernafas lega. Sasaran terakhir mereka adalah Lukasio sendiri, yang kini hanya dilindungi oleh selapis tentara. Minimal Lukasio, kami akan kirim kau pulang dengan aman. Perintah Asher. Semua pasukan mengarahkan senjata mereka ke arah Lukasio. Tembak saja aku. Lebih baik aku mati daripada menyerah dan membiarkan Vesifatoa tetap ada. Demi Zafreno dan kemuliaan semesta, serunya. Baik, kalau itu maumu. Asal memberi aba-aba pada pasukannya untuk siap menembak. Pasukan Lukasio juga bersiaga dengan senjatanya. Pasukan Asher menembakkan peluru cahaya menghujani musuh tanpa ampun. Tidak cukup itu saja, mereka juga meledakkan meriam cahaya ke arah Lukasio secara beruntun. Bagi Asher, perang ini harus dimenangkan apapun caranya. Keringat Jenderal Chinaza itu mengucur deras di dalam outdoor suite-nya yang sejuk. Masa depan bumi saat ini adalah tanggung jawabnya. Pasukan Lukasio mulai kocar-kacir. Kilatan cahaya putih sambar menyambar menyilaukan. Jika tidak mengenakan pelindung mata dari outdoor suite, mungkin mata pasukan bumi sudah buta dibuatnya. Karena kalah jumlah, seluruh pasukan Lukasio kalah. Akhirnya Lukasio juga dilumpuhkan dengan meriam cahaya. Dia jatuh tak sadarkan diri. Suasana senyap. Asher memberi perintah pasukannya untuk segera mengurung Lukasio dalam sebuah kotak tembus pandang. Ia akan dikirim kembali ke masa depan dan diinterogasi. Namun, tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan mendung yang sangat pekat menggelayut di angkasa, tepat di atas medan perang. Asher merasa aneh karena hujan jarang sekali turun di Antartika, apalagi di musim panas. Awan itu berhenti lalu perlahan turun hujan gerimis. Lukasio yang berada di dalam kotak mulai membuka mata. Dia melihat hujan itu, lalu tertawa terbahak-bahak.
Aser menatapnya dengan perasaan heran bercampur ngeri. Perasaannya itu makin kuat saat beberapa pasukan mulai berseru, "Jenderal, lihat!" Mereka menunjukkan kendaraan-kendaraan perang yang datang hujan. Tapi kita bahkan belum menemukan versi fatwa. Ia tampaknya akan membuat kekacauan yang lebih besar, Prof. Protes Asyar. Kau telah bekerja dengan sangat baik, Asyar. Walau bangkit lagi, pasukan mereka sudah lebih lemah. Aku akan mengirim seseorang yang akan membuatnya kita. Apakah dia baik? Siap, laksanakan. Tanpa banyak komentar, Asyar memerintahkan pasukannya untuk mundur ke portal. Melihat semua pasukan bumi telah mundur, Lucaccio menembakkan sesuatu ke arah awan sehingga hujan itu berhenti, menyisakan gerimis air biasa yang memang tengah turun. Asyar menjadi tentara terakhir yang hendak memasuki portal. Ia menunggu utusan profil itu datang sebelum ia pergi. Benar saja, sesosok pria tinggi semampai tiba. Dia tak mengenakan outdoor suit dan tidak membawa senjata sama sekali. Rambutnya hitam muda, sorot matanya tajam, kacamatanya bertengger rapi di atas hidungnya yang mancung. Akan tetapi, Asyar menganggukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Pria itu membalas penghormatan Asyar dengan serupa. Lalu dengan kepala tegak, Asyar memasuki portal. Lucaccio menyadari kehadiran sosok itu. Matanya mengejar pria yang terus melangkah lurus ke arahnya. Melihatnya, senyum Lucaccio menghilang. Air mukanya mengeras, giginya menggeretak. Raja yang terasing, tanpa mahkota, tanpa bala tentara, ucap Lucaccio dengan nada mengejek. Kau tidak akan bisa menyentuhku. Tantangnya seraya memerintahkan seluruh pasukan dari planet Jaya untuk menyerang pria itu. Ribuan pasukan merangsek maju dengan cepat, sementara lelaki itu terus berjalan dengan tenang dan yakin. Sekonyong-konyong, sebuah kendaraan panjang bak kereta peluru muncul dari lubang di bawah tanah. Kereta itu memblokade jalannya pasukan beraneka rupa ukuran itu. Lalu dengan cepat meluncurkan serangan listrik yang mengejutkan mereka dengan sengatan yang menyakitkan. Air gerimis membuat listrik itu dengan mudah menjalari seluruh pasukan. Mereka kaget dan satu-satu berjatuhan. Listrik, sebuah gelombang yang tidak dikenali di planet Yabuja, kini membuat mereka lumpuh. Saat pasukan Yabuja mencoba bangkit, terdengar alunan suara harmonika membahana di angkasa. Musik itu membuat mereka merasa sangat nyaman dan rileks, sesuatu yang belum pernah terdengar di planet asalnya. Mereka mulai terlena sehingga berdiri pun tidak tegak, apalagi siaga. Pasukan itu terhipnotis oleh suara harmonika dan mulai menggerakkan kepala dan tubuh mereka mengikuti irama musik. Saat itulah kereta panjang tadi mengepulkan asap. Aromanya harum sekali. Pasukan Lucaccio dengan senang hati menghidupnya dalam-dalam. Mereka makin terlena hingga akhirnya semua hilang kesadaran. Meskipun tetap berdiri, tetapi tidak sadar. Dalam keadaan itu, seorang anak perempuan berambut ikal panjang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dengan nada suaranya yang tegas dan dalam, ia berkata, "Aku mendengar hati kalian berkata bahwa kalian semua harus keluar angkasa. Mereka semua sampai habis." Lelaki semampai itu mengangkat kembali tangannya seraya menunjuk ke awan dan pekat yang masih gerimis. Gerimis itu juga berhenti. Suasana kini lengang. Tak lama kemudian, pintu kereta peluru itu terbuka. Seorang anak lelaki berambut coklat keluar dari bagian depan. Dua anak perempuan keluar dari bagian belakang. Kerudung mereka berkibar-kibar. Dari atas bukit muncul lagi seorang anak berbandana merah yang memegang harmonika. Mereka semua berjalan ke belakang si lelaki semampai, berbaris bersama si gadis ikal yang sudah lebih dulu berdiri di sana. Mereka tidak mengenakan kostum outdoor suit lagi, tapi tubuh mereka dilindungi dengan cahaya yang berasal dari gelang mereka. Kalian, mata Lucaccio memerah, terbakar oleh amarah. Tentu dia kenal kalimat anak itu. Kedua tangannya hendak terangkat seperti menghimpun kekuatan untuk menyerang anak-anak itu. Lucaccio, lawanlah orang yang sebaya. Seru si lelaki semampai sambil memberi tanda agar anak-anak itu pergi. Kini tinggal mereka berdua berhadapan-hadapan, berdiri melayang-layang di atas tanah. Sebuah kebanggaan bisa berhadapan dengan sang putra. Maka
Putra mahkota yang tertinggal bersama. Lelaki sesama itu tetap tenang. Mereka tak terpancing sama sekali. Mari kita selesaikan misi ayahmu di bumi ini. Kemudian pulanglah bersamaku ke Yajuja. Rakyat menunggumu, Pangeran Concordia. Panggil aku Kiai Usman dan ayahku memberiku banyak pekerjaan di bumi. Jawabnya masih dengan sangat tenang. Rupanya kamu lebih memilih bersama planet yang membuat semesta menangis karena keburukan-keburukan di dalamnya. Lukasio membentak dengan suara yang menggelegar. Ia memejamkan mata, mengatur nafas, lalu mendadak dari arah yang belakangnya meluncur ratusan anak panah dari cahaya. Luncur lurus ke arah Pangeran Concordia yang lebih suka dipanggil Kiai Usman. Dengan mudah Kiai Usman menangkis panah-panah panas itu dengan selesai membias. Dia membalasnya dengan bola salju besar yang malah disambut tawa Mbahana Lukasio. Kau benar-benar terlalu lama tinggal di bumi, nak. Bagaimana mungkin kau menyerangku dengan salju? Tangkas menembakkan gelombang panas yang membuat tanah es di bawahnya sampai bola salju itu lenyap. Lukasio tertawa makin kencang dan panjang. Akan tetapi kemudian dia terdiam, matanya terbelalak. Kostum pelindung transparannya retak, lalu pecah menjadi partikel-partikel kecil di udara. Kristal salju itu bisa lebih tajam dari jarum pamanda. Anak kurang ajar. Aku benar-benar akan menghancurkanmu. Lukasio mengeluarkan sebuah batu hitam dari dalam jubahnya. Ia menatap benda itu dengan mata berkilat-kilat. Batu itu seperti diselubungi percikan-percikan cahaya. Paman itu menembakkan batu ke arah keponakannya. Kiai Usman jatuh dan tersungkur. Bahkan kau sampai lupa seperti ayahmu. Kau lemah terhadap gelombang energi Kerabona. Kau melukai ayahku dengan ini. Ya, kukira dia mati di tangan manusia bumi. Tidak mungkin. Ayahmu, maksudku Zahranat. Suatu hari ia itu membuat berpikir untuk membatalkan perang dan meninggalkan bumi ini. Aku hanya mengingatkan bahwa itu terlalu remeh dibandingkan dengan kerugian semesta. Akibat planet ini lalu perang tetap terjadi, bukan? Tentu saja itu harus. Tapi di tengah perang kulihat pandangannya teralihkan. Ternyata ia melihat ayah. Tentu saja itu harus. Tapi di tengah perang kulihat pandangannya teralihkan. Ternyata ia melihat ayah, teman kecilku itu di antara pasukan bumi. Ia tertegun cukup lama, sehingga tongkatnya hampir jatuh. Musuh melihatnya juga, lalu mereka menghunuskan senjata kepadanya. Lukasio menghela nafas, meredamkan kemarahannya. Aku tak rela dia mati. Dia tak akan mati hanya karena senjata bumi. Tapi aku lebih khawatir bila keyakinannya yang mati. Saat itulah aku melakukannya. Air mata Lukasio meleleh, tetapi tersenyum bangga. Aku tahu aku benar. Itu mengapa aku takkan menyesal. Kau sama sekali tidak benar, Kiai Usman menjawab terbata-bata
Ya, aku benar. Sebentar lagi kau akan bersatu dengan ayahmu. Sementara aku akan menyelesaikan bumi ini lalu kembali ke Yehuda dengan semesta yang lebih harmonis. Seperti namamu yang akan dikenang manis Concordia. Lucasio menyembunyikan senyum kemenangan. Aku belum akan mati. Kiai Usman mengeluarkan segenggam biji-bijian dari dalam jasnya, lalu melemparnya ke arah Lucasio. Rambut-rambut super kecil dalam bijian itu melengkap di jubah Lucasio. Dengan kecepatan super tinggi, akar dan tunas biji itu mulai muncul. Daun dan akar itu menjalin satu sama lain, lalu merambati tubuh Lucasio dari tanduk hingga kakinya. Lucasio terikat erat oleh tanaman itu. Ia berusaha melepaskan diri tapi sulit. Makin ia bergerak, bermunculanlah duri-duri tajam yang menusuki kulit Lucasio. Ia melolong kesakitan.